Anak siapa di dalam perut itu? Di ruang konferensi sebuah firma hukum super mewah di kawasan SCBD Jakarta, seorang ketua konglomerasi yang baru saja menandatangani surat cerai di atas materai menanyai istrinya yang hendak berdiri. Hal itu karena dari sela-sela mantel Sekar, perutnya yang mulai membesar tertangkap oleh matanya. Ini anakmu, tapi sekarang sudah tidak ada hubungannya denganmu lagi kan? Sekar menjawab dengan datar, membubuhkan tanda tangannya sendiri, lalu keluar dari ruang konferensi. Pada detik itu juga, Surya menyadari satu hal. Istrinya yang selama 5 tahun hidup dalam siksaan dan penderitaan sedang mengatakan kebenaran. Namun, semuanya sudah terlambat. Berkas perceraian telah diserahkan, dan wanita itu sudah masuk ke dalam lift. Pencarian kebenaran yang dimulai sejak hari itu, balas dendam yang direncanakan dengan cermat selama 8 tahun, hingga pertaruhan terakhir yang mempertaruhkan nyawa. Sebelum memulai cerita, jika Anda berkenan untuk subscribe channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita baru setiap harinya. Inilah awal mula cerita hari ini. Ketegangan menyelimuti ruang konferensi firma hukum super mewah di SCBD Jakarta. Ketua Kusuma Group, Surya Kusuma, duduk tanpa ekspresi di depan berkas perceraian. Di seberangnya, istrinya, Sekar, duduk tertunduk. Di bawah tatapan pengacara kedua belah pihak, Surya lebih dulu menandatangani berkas itu tanpa ekspresi. Sekar lalu berdiri dari kursinya. Dari sela-sela mantelnya, perutnya yang membuncit terlihat oleh Surya. Surya untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi goyah dan bertanya dengan nada menuntut, "Anak di dalam perut itu, anak siapa?" Sekar menjawab dengan datar, "Ini anakmu." Tapi sudah tidak ada hubungannya lagi kan? Sekar menandatangani berkasnya dan meninggalkan ruangan. Surya langsung menyadari bahwa Sekar tidak punya alasan untuk menipunya. Istri yang selama 5 tahun diam-diam bertahan dari siksaan ibu mertuanya karena belum dikaruniai anak, tidak mungkin hamil anak dari pria lain. Surya memahaminya secara intuitif. Namun semuanya sudah terlambat, Sekar sudah masuk ke dalam lift. Waktu mundur ke 6 bulan sebelumnya. Di ruang direktur utama kantor pusat Kusuma Group, Ibunda Surya, Mirna melemparkan selembar foto ke hadapan putranya. Mirna berkata dengan tegas, "Anak itu selingkuh, ini buktinya." Di foto itu terlihat Sekar sedang berbicara mesra dengan seorang pria tak dikenal di lobi sebuah hotel di Jakarta. Surya tidak mau mempercayainya. "Ibu, lelucon macam apa ini?" Mirna memberikan amplop berisi dokumen tambahan. "Ini bukan lelucon. Maya sendiri yang menyelidikinya dan membawanya ke sini." Di dalam amplop itu terdapat daftar waktu keluar masuk hotel antara Sekar dan pria itu, serta rekaman CCTV yang menunjukkan keduanya naik lift bersama. Hubungan antara Mirna dan Maya Tanjaya sudah ada sejak 30 tahun lalu. Ayah Maya, Gunawan, adalah dermawan yang memberikan pinjaman saat ayah Surya menghadapi krisis kebangkrutan di awal bisnisnya. Karena ikatan itu, kedua keluarga telah menjodohkan Surya dan Maya. Mirna, karena rasa terima kasih dan utang budi pada Gunawan, mempercayai apapun yang dikatakan Maya. Maya sendiri adalah wanita yang 8 tahun lalu sempat bertunangan resmi dengan Surya, bahkan mereka sudah menentukan tanggal pernikahan. Namun, Surya jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Sekar yang ia temui di sebuah acara penerbitan dan secara sepihak membatalkan pertunangannya. Maya harus menelan rasa malu karena undangan pernikahan sudah telanjur disebar. Sejak hari itu, selama 8 tahun, Maya menunggu kesempatan untuk balas dendam. Malam itu, begitu Surya pulang, ia melemparkan foto itu pada Sekar dan membentak, "Apa-apaan ini?" Sekar menjawab dengan bingung, "Ini salah paham, aku bisa menjelaskannya." Surya membalikkan badannya. Tekanan pekerjaan selama 5 tahun pernikahan, tuntutan tiada henti dari ibunya, dan rasa bersalah karena belum bisa memberikan pewaris, semuanya meledak. "Aku tidak mau dengar alasan apapun." Sekar berusaha menjelaskan bahwa pria di foto itu adalah kakak kandungnya, Satria Setiawan, yang baru ia temui lagi setelah 15 tahun berpisah. Namun, karena selama ini Sekar tidak pernah menceritakan keberadaan kakaknya, Surya sama sekali tidak percaya. "Tiba-tiba sekarang kamu bilang punya kakak. Kenapa tidak pernah bilang sekalipun?" Mirna yang berada di dekat mereka ikut memojokkan Sekar. "Kalau memang punya kakak, kenapa dia tidak datang saat pernikahan?" "Berhentilah berbohong." Alasan Sekar tidak pernah menceritakan kakaknya adalah karena luka batin yang sangat dalam. Saat Sekar berusia 7 tahun dan Satria 10 tahun, kedua orang tua mereka meninggal bersamaan dalam kecelakaan lalu lintas.
Satria berpindah-pindah dari satu kerabat ke kerabat lain sebelum akhirnya diadopsi oleh sebuah keluarga di Amerika Serikat. Sekar yang masih terlalu kecil tidak ikut diadopsi dan ditinggalkan di panti asuhan. Wajah kakaknya bahkan sudah memudar dari ingatannya. Luka batin itu begitu dalam sehingga ia tidak bisa menceritakan masa lalunya pada siapapun. Satria, setelah sukses menjadi pakar teknologi informasi di Amerika, mencari adiknya selama bertahun-tahun. Melalui pangkalan data pencarian orang hilang di Indonesia dan detektif swasta, ia akhirnya menemukan Sekar. Pertemuan mereka di hotel itu adalah reuni penuh air mata setelah 25 tahun berpisah. Hari itu Sekar sangat banyak menangis hingga matanya bengkak. Namun, Maya telah mendapatkan informasi bahwa Satria sedang mencari Sekar melalui jaringan informannya. Ia mengetahui lokasi dan waktu pertemuan kakak beradik itu, lalu mengirim seorang karyawan dari MT Fashion miliknya. Ia sengaja menyuruh karyawannya mengambil foto dari sudut yang membuatnya terlihat seperti adegan perselingkuhan. Fakta bahwa keduanya makan di restoran hotel dan mengobrol hingga larut malam di kamar Satria sambil melihat album masa kecil, diputarbalikkan menjadi skandal perselingkuhan. Surya mempercayai kata-kata ibu dan Maya, lalu memutuskan untuk bercerai. Meskipun secara hukum perceraian bisa diselesaikan di pengadilan agama, pengacara dari kedua belah pihak dilibatkan untuk mengurus pembagian harta. Meskipun tidak ada anak, Surya melalui pengacaranya mengusulkan masa pendinginan, cooling off, selama setidaknya 1 bulan. Surya menawarkan, kalau kamu cepat setuju, aku akan memberikan uang duka mutah yang sangat besar. Awalnya, Sekar menolak bercerai dan bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Namun, selama 1 bulan itu ia benar-benar diisolasi, menerima hinaan terang-terangan dari ibu mertuanya, tatapan dingin dari para asisten rumah tangga, dan ketidakpercayaan suaminya yang keras kepala membuatnya kelelahan. Sekar menghubungi kakaknya, Satria. Situasinya jadi sangat rumit. Kalau semuanya sudah beres, aku yang akan menghubungimu. Setelah meminta kakaknya untuk tidak menghubunginya sementara waktu, Sekar akhirnya menyetujui perceraian. 2 minggu sebelum penandatanganan kesepakatan cerai, di tengah tekanan yang terus mendera, Sekar menyadari bahwa siklus bulanannya terlambat. Ia pergi sendirian ke RSIA di kawasan Menteng dan didiagnosis hamil 20 minggu. Dokter berkata, sepertinya Anda mengalami tekanan yang sangat berat di awal kehamilan. Gejala mualnya mungkin sangat ringan sehingga Anda tidak menyadarinya. Sekar membawa foto USG itu dan berlari menemui Surya, memohon padanya, tolong temani aku ke rumah sakit. Surya menolak dengan dingin, kamu bilang begitu padahal selama ini kamu terus menipuku. Rumah sakit apalagi sekarang. Sebelum menandatangani surat cerai, Sekar memasukkan barang-barangnya ke dalam satu koper kecil. Sambil mengelus perutnya, ia berbisik, Ibu akan melindungimu, kita akan hidup berdua saja. Keesokan harinya di ruang konferensi, Sekar melihat tatapan Surya yang goyah saat menatap perutnya untuk terakhir kalinya, lalu berbalik pergi. Di dalam taksi, Sekar menangis untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, Surya tertinggal sendirian di ruang konferensi. Ia teringat pada perut istrinya yang membesar dan kata-kata ini anakmu. Ia teringat bagaimana Sekar selama 5 tahun menahan siksaan ibunya tanpa pernah mengeluh sekalipun. Ia teringat istrinya selalu menyiapkan makanan kesukaannya setiap kali ia pulang dari perjalanan dinas luar negeri. Ia teringat istrinya yang rela menunggu hingga larut malam dengan lampu ruang tamu yang tetap menyala saat ia harus lembur. Untuk pertama kalinya, Surya dilanda keraguan dan kecemasan yang mendalam. 2 minggu telah berlalu sejak perceraian. Surya berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan, tapi ekspresi terakhir Sekar dan perutnya yang membesar tak bisa lepas dari pikirannya. Ia tidak bisa fokus, bahkan saat presentasi penting di rapat dewan direksi, ia melamun hingga ditegur oleh para direktur. Surya akhirnya memanggil kepala sekretaris kepercayaannya, Ilham Jaya, dan berpura-pura memberikan instruksi santai, aku cuma penasaran saja, tolong cari tahu di mana mantan istriku tinggal sekarang. Sementara itu, setelah bercerai, Sekar meninggalkan semua kemewahan yang ia nikmati sebagai menantu konglomerat. Ia bahkan menolak uang kompensasi karena ibu mertuanya menuntut. Kalau kamu mau uangnya, tulis surat pernyataan yang mengakui bahwa perceraian ini terjadi karena kesalahanmu. Sekar tidak bisa mengakui fitnah itu dan memilih pergi tanpa sepeser pun. Sekar menghubungi Mita, seniornya di perusahaan penerbitan kecil tempat ia bekerja sebelum menikah.
Mita adalah sosok seperti kakak perempuan yang selalu menjaganya, membelikannya makanan saat ia harus lembur sebagai karyawan baru, dan menjadi tempat curhat saat ia kesulitan. Setelah menikah, Sekar merasa segan untuk menceritakan kesulitannya dan komunikasi mereka sempat terputus. Namun saat Sekar menelepon setelah 5 tahun, Mita langsung menjawab, "Datanglah ke tempatku sekarang juga." Mita meminjamkan sebuah kamar kos kecil untuknya. Sekar dengan kandungan berusia 22 minggu tidak bisa hanya berdiam diri, ia mulai bekerja di dapur sebuah warung makan di dekat sana. Mita sangat khawatir, "Tolong jaga kesehatanmu, perutmu sudah sebesar itu." Sekar menjawab, "Kalau aku diam saja, aku malah akan terus berpikir macam-macam dan semakin menderita. Sanat, lagi pula, aku tidak bisa terus-menerus merepotkan Mbak Mita." Sekar bangun jam 4 pagi setiap hari untuk menyiapkan bahan-bahan nasi kotak. Sekretaris Ilham melaporkan hasil penyelidikannya selama 2 minggu. Fakta bahwa Sekar tinggal di kamar kos kecil milik temannya dan bekerja dari subuh di warung makan. Laporan juga menyebutkan bahwa sesaat sebelum bercerai, Sekar terlihat naik taksi sendirian di depan sebuah RSIA di Menteng. Surya untuk pertama kalinya benar-benar terguncang. Apakah kehamilannya benar-benar nyata? Ilham dengan hati-hati menyarankan, "Pak, rekam medis adalah privasi, sehingga kita tidak bisa memeriksanya langsung. Tapi jika sebelum bercerai, Nyonya pernah meminta Bapak menemaninya ke rumah sakit. Kemungkinan besar itu benar. Dan tentang pria di foto itu, haruskah saya selidiki lebih lanjut?" Setelah terdiam lama, Surya memberi instruksi, "Selidiki dia." Surya mengeluarkan foto pernikahan yang ia simpan di laci mejanya dan menatapnya lama. Mirna mendapat informasi bahwa Surya sedang menyelidiki keadaan Sekar. Mirna buru-buru menghubungi Maya, "Sepertinya anakku mulai goyah. Kita harus cepat-cepat meresmikanmu sebagai menantu baru." Mereka merencanakan agar Maya hadir sebagai pasangan resmi Surya di acara penting Kusuma Group. Maya mulai bergerak agresif. "Jangan khawatir Tante, saya sendiri yang akan terus berada di samping Surya." Di rapat direksi Kusuma Group, Maya dengan santai duduk di sebelah Surya dan memberikan saran bisnis. Ia menemani Surya makan siang dan berkata, "Surya, saat kamu sedang kesulitan, kamu butuh seseorang di sampingmu kan?" Surya yang pikirannya sedang melayang hanya menjawab sekenanya, "Terima kasih." Pada malam perayaan ulang tahun berdirinya Kusuma Group, Maya tampil dengan gaun mewah sebagai pasangan Surya. Perhatian para pengusaha dan media langsung tertuju pada mereka, dan artikel spekulasi tentang wanita baru CEO Kusuma Group mulai bermunculan. Kabar ini sampai ke telinga Sekar yang sedang membungkus nasi kotak di warung. Sekar berusaha keras agar tidak goyah dan terus bekerja dalam diam. Suatu siang, Surya sedang dalam perjalanan kembali ke kantor setelah pertemuan di luar. Secara kebetulan ia melihat seorang ibu hamil yang terhuyung-huyung membawa banyak tumpukan nasi kotak di sebuah gang dekat kantornya. Saat menyadari bahwa wanita itu adalah Sekar, Surya secara refleks berlari dan mencoba menopangnya. Namun Sekar menepis tangan Surya dan berkata dengan tegas, "Kita sudah jadi orang asing. Tolong jangan pedulikan saya." Surya membeku di tempat, menatap Sekar yang menyeret tubuh beratnya masuk ke warung kecil di ujung gang. Ia sangat syok melihat wanita yang pernah menjadi menantu konglomerat kini harus bekerja mengantar makanan dalam kondisi hamil. Keraguan besar pertama kali muncul dalam benak Surya. Apakah aku telah melakukan kesalahan yang sangat fatal? Malam itu Surya mendesak Ilham. Apakah hasil penyelidikan pria di foto itu sudah keluar? Laporan Ilham telah siap. Pria di foto itu adalah Satria Setiawan, CEO sebuah perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Nama belakangnya yang sama dengan Sekar segera menarik perhatian. Penyelidikan tambahan pada kartu keluarga lama, Sekar menemukan catatan tentang kakak kandungnya yang berstatus hilang. Wajah Surya menegang. Ternyata kakak yang hilang itu benar-benar ada. Surya mencoba menghubungi perusahaan Satria di Amerika secara langsung. Staf perusahaan menjawab, "Bapak CEO sedang cuti sebulan karena urusan pribadi dan saat ini berada di Indonesia. Keberadaan Satria di Indonesia tidak diketahui." Maya melalui jaringannya mengetahui bahwa Surya sedang menyelidiki Satria dan mulai merasa terancam. Kalau pria itu muncul, semuanya akan hancur. Maya menginstruksikan anak buahnya untuk melacak pergerakan Satria di Indonesia dan jika mungkin mencegahnya bertemu dengan Surya. Sementara itu,
Satria yang telah tiba di Indonesia berkali-kali mencoba menghubungi adiknya, namun Sekar tidak mengangkatnya. Ini bukan salahmu, Kak. Aku hanya butuh waktu untuk menenangkan diri sendiri, batin Sekar. Satria menghargai keputusan adiknya dan menjaga jarak, namun tetap memastikan keselamatan Sekar melalui detektif swasta. Suatu hari, detektif itu melapor, adik Anda yang sedang hamil pingsan saat bekerja di warung. Malam itu, sepulang dari warung, tubuh Sekar tak kuat lagi menahan beban dan ia tiba-tiba merasakan sakit perut hebat lalu pingsan. Mita langsung menelepon ambulans dan Sekar dilarikan ke UGD. Dokter memperingatkan ini tanda-tanda persalinan prematur di usia kandungan 24 minggu. Leher rahimnya sudah cukup terbuka. Jika tidak bed rest total mulai sekarang, bayinya dalam bahaya. Di ranjang rumah sakit, Sekar mengelus perutnya dan berbisik, "Maafkan ibu, ini semua salah ibu." Keesokan paginya, Satria yang mendapat kabar dari detektif langsung meluncur ke rumah sakit dengan taksi tanpa sempat membongkar kopernya. Ia membuka pintu kamar rawat adiknya. Tepat pada saat itu, Sekretaris Ilham yang datang untuk mengecek kondisi Sekar melihat Satria di lorong rumah sakit. Ilham langsung lapor Pak Surya. Pria yang ada di foto itu sekarang ada di depan kamar Nyonya. Mendengar laporan itu, Surya membatalkan semua jadwalnya dan bergegas ke rumah sakit. Di lorong depan kamar rawat, Surya dan Satria akhirnya berhadapan. Satria yang baru saja melihat wajah adiknya yang pucat pasi, emosinya memuncak. Ia meledak dalam amarah. "Jadi, kamu si keparat dari keluarga Kusuma yang membuat adikku jadi seperti ini?" Surya menatap wajah Satria secara langsung dan terkejut karena bentuk mata dan rahang Satria sangat mirip dengan Sekar. Menyadari kemiripan keluarga itu, Surya bertanya, "Apakah Anda benar-benar kakak kandung Sekar?" Satria menarik Surya ke kursi di sudut lorong dan mulai menceritakan kisah hidupnya. "Waktu Sekar umur 7 tahun dan aku 10 tahun, orang tua kami meninggal bersamaan dalam kecelakaan." Suara Satria bergetar. "Aku dipindah-pindah ke rumah kerabat sebelum akhirnya diadopsi oleh keluarga di Amerika, sementara Sekar terlalu kecil untuk diadopsi dan ditinggalkan di panti asuhan. Kami terpisah begitu saja." Ia melanjutkan, "Setelah sukses di bidang IT di Amerika, aku bertahun-tahun mencari adikku melalui database orang hilang di Indonesia dan menyewa detektif. Tahun lalu aku akhirnya menemukan Sekar." Mata Satria berkaca-kaca. "Pertemuan di hotel itu adalah reuni kami setelah 25 tahun. Hari itu kami terus menangis sambil menceritakan masa kecil kami." Surya teringat bahwa di dalam foto, mata Sekar memang terlihat bengkak. Wajah Surya seketika menjadi pucat pasi. Begitu kembali dari rumah sakit, Surya segera mengumpulkan tim legal dan tim investigasi internal perusahaannya. Dai, pastikan, verifikasi, semua kesaksian Satria Setiawan. Pastikan apakah semuanya fakta. Setelah investigasi intensif selama 1 minggu, semuanya terbukti. Catatan resmi adopsi dari Amerika ditemukan. Hasil tes DNA antara Satria dan Sekar menunjukkan kecocokan 99,9% sebagai saudara kandung. Dokumen kewarganegaraan Amerika Satria juga terbukti sah. Bahkan catatan investigasi bertahun-tahun dari detektif yang disewa Satria semuanya diverifikasi sebagai kebenaran. Setelah kebenaran terungkap, Surya mulai melacak asal-usul foto tersebut. Hasil analisis forensik digital dari tim keamanan menunjukkan bahwa metadata kamera yang digunakan terdaftar sebagai aset perusahaan MT Fashion. Pengguna kamera tersebut dipastikan adalah Yudi Kesuma, sekretaris pribadi Maya. Surya menyadari bahwa mantan tunangannya, Maya, adalah dalang di balik semua ini dan tubuhnya gemetar menahan amarah. Surya mendatangi rumah ibunya. Ia menuntut, "Ibu, apa sebenarnya hubungan ibu dengan Maya Tanjaya? Dari mana ibu dapat foto ini?" Awalnya Mirna mengelak, Maya yang menunjukkannya padaku, ibu juga ditipu. Surya terus mendesaknya hingga akhirnya Mirna mengaku. Maya bilang dia akan menunjukkan sifat asli wanita itu padaku. Lagi pula dari awal ibu memang tidak suka pada istrimu. Mirna mengakui bahwa dirinya juga terlibat. Ia membela diri, tapi ibu benar-benar tidak tahu kalau pria itu kakaknya. Maya bilang itu pasti perselingkuhan dan mengingat utang budi pada keluarga Gunawan, ibu tidak bisa tidak mempercayai kata-katanya. Untuk pertama kalinya Surya membentak ibunya. Ibu mengusir menantu ibu yang sedang hamil tanpa mencari kebenarannya lebih dulu. Mirna terdiam 1000 bahasa melihat kemarahan putranya.
Sementara itu, Maya yang menyadari situasinya memburuk memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Ia menghasut 3 anggota Dewan Komisaris Independen Kusuma Group yang memiliki hubungan dengan ayahnya. Maya berkata pada mereka, skandal perceraian CEO Surya Kusuma telah merusak citra perusahaan. Kita harus mengadakan RUPS luar biasa untuk meminta pertanggungjawabannya. Di saat yang sama, Maya membocorkan berita provokatif ke beberapa akun gosip dan portal berita. Artikel berjudul CEO Kusuma Group campakan istri hamil demi cerai, mantan istri kini jadi pelayan warung membanjiri media. Berita ini menduduki puncak trending topik keesokan paginya dan saham Kusuma Group anjlok 8% dalam sehari. Kemarahan netizen meledak dan gerakan boikot produk Kusuma Group mulai terorganisir di internet. Kerumunan wartawan bahkan mengepung rumah sakit tempat Sekar dirawat. Mita dan Satria harus menjaga pintu kamar rawat agar mereka tidak masuk. Tekanan ini membuat tekanan darah. Sekar melonjak drastis hingga tim medis melarang semua kunjungan. Di rapat darurat Dewan Direksi, komisaris yang dihasut Maya memberikan tekanan. Masalah pribadi Anda telah merugikan seluruh grup. Bagaimana kalau Anda mundur sementara dari jabatan CEO? Maya yang duduk di kursi pengamat tersenyum sinis melihat reaksi Surya, namun Surya tidak mundur. Kebenarannya akan segera terungkap dan saat itu terjadi kita akan lihat siapa yang harus bertanggung jawab. Surya merasakan penyesalan yang mendalam karena keputusannya yang gegabah telah memberikan luka yang tak bisa diperbaiki pada Sekar dan kini mengancam nyawa anaknya. Di ruangannya sendirian, ia membalik-balik album pernikahan dan untuk pertama kalinya ia menangis di depan foto senyum Sekar. Surya memutuskan untuk mengakui kesalahannya dan bersumpah akan mengembalikan semuanya seperti semula. Surya segera memanggil ketua tim legal, kepala humas, dan perwakilan agensi manajemen krisis terbaik di Indonesia. Ia menginstruksikan, kumpulkan semua bukti tindakan ilegal Maya Tanjaya, siapkan langkah hukum terkait penyebaran berita hoaks tentang Sekar. Siapkan gugatan atas pencemaran nama baik dan gangguan bisnis. Tepat pada saat itu Surya menerima telepon darurat dari Satria. Kondisi Sekar memburuk, ketubannya pecah. Cepat datang ke rumah sakit. Surya menghentikan rapat dan di dalam mobil menuju rumah sakit, ia terus merapal doa, kumohon selamatlah. Saat Surya tiba di UGD, dokter dengan wajah tegang menjelaskan terjadi ketuban pecah dini akibat stres dan kelelahan. Usia kandungan baru 26 minggu, tapi kita tidak bisa menunda lagi. Kita harus melakukan operasi caesar darurat sekarang juga kalau tidak nyawa ibu dan bayi terancam. Saat Satria hendak menandatangani surat persetujuan sebagai wali, Surya melangkah maju. Saya yang akan tanda tangan, saya ayahnya. Ini adalah pertama kalinya Surya secara resmi menyatakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Satria menatap Surya dengan tajam dan berkata dingin, sekarang baru mau jadi ayah? Surya menundukkan kepalanya dalam-dalam, saya tahu saya salah. Semua ini salah saya. Tapi sekarang, Sekar dan bayinya adalah yang utama, saya mohon. Satria terdiam lama sebelum melangkah mundur, membiarkan Surya ikut menandatangani persetujuan operasi. Di lorong panjang depan ruang operasi, pria berusia 52 tahun itu untuk pertama kalinya seumur hidupnya berjalan mondar-mandir sambil berdoa dengan sangat putus asa. Surya yang tidak terlalu religius dan jarang berdoa, menemukan sebuah mushola kecil di ujung lorong, masuk ke dalam dan bersujud. Satria menatap Surya dari balik jendela kaca lorong, lalu menelepon Mita untuk mengabarkan situasinya. Mita tiba di rumah sakit saat operasi besar berdurasi 2,5 jam itu sedang berlangsung. Di depan ruang operasi, Satria, Surya, dan Mita duduk di ruangan yang sama tanpa bertukar sepatah kata pun. Mita berkata pada Surya, apa Anda tahu seberapa besar penderitaan Sekar? Ia bangun jam 4 pagi membuat nasi kotak sambil terus mengkhawatirkan Anda. Meski ia bilang benci, setiap kali wajah Anda muncul di berita, ia menatapnya cukup lama. Surya tidak bisa menjawab apapun. Operasi selesai, dokter keluar dan menjelaskan bayinya prematur 26 minggu dengan berat 1,2 kg. Jauh lebih kecil dari perkiraan, tapi tanda-tanda vitalnya stabil. Namun kami menemukan kelainan katup jantung bawaan tingkat 2 yang memerlukan observasi. Pendarahan ibunya cukup banyak, tapi setelah transfusi darah masa kritisnya sudah lewat. Saat pertama kali melihat putra kecilnya di dalam inkubator ruang NICU, Surya menangis dan berbisik, Sakti Kusuma, namanya Sakti, ayah akan melindungimu.
Nama Sakti adalah nama yang pernah disebutkan Sekar di awal pernikahan mereka dan ternyata Surya masih mengingatnya. Kalau anak kita laki-laki, aku ingin memberinya nama Sakti. Artinya orang yang kuat untuk melindungi dunia, ucap Sekar kala itu. Surya sendiri terkejut bahwa ia mengingat percakapan sepele itu. Menyadari betapa ia sebenarnya sangat mencintai istrinya. 5 hari kemudian, saat Sekar sadar, ia melihat Surya tertidur di kursi di sudut ruangan. Sekar berkata dingin, "Kenapa Anda ada di sini? Hubungan kita sudah berakhir." Surya menundukkan kepalanya. "Ini semua salahku? Fakta bahwa aku tidak tahu Kak Satria adalah kakakmu, perbuatan jahat Maya dan betapa bodohnya diriku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi." Sekar tidak bisa langsung memaafkan Surya. Ia duduk di kursi roda menuju Niku, melihat jari-jari putra kecilnya bergerak di dalam inkubator, lalu berkata, "Demi anak ini, aku menerima bantuanmu. Tapi ini bukan berarti aku memaafkanmu. Hubungan kita hanya sebatas orang tua anak ini." Surya menerima syarat itu dengan penuh rasa syukur dan mulai menghabiskan malam-malamnya di depan inkubator. Untuk membongkar total konspirasi Maya, Surya membentuk tim investigasi khusus yang melibatkan ahli forensik digital terbaik di Indonesia dan agensi detektif swasta. Setelah penyelidikan selama 2 minggu, terungkap bahwa selama 8 tahun Maya telah menyuap sopir, sekretaris, dan asisten rumah tangga Surya dengan total lebih dari 300 juta rupiah untuk mengumpulkan informasi tentang setiap gerak-gerik Surya dan Sekar. Sejak Surya menikah, Maya terus mencari cara untuk membuat mereka bercerai. Yang lebih mengejutkan, rumor tentang kemandulan Sekar ternyata juga sengaja disebarkan oleh Maya. Maya menyebarkan informasi palsu kepada Mirna, katanya sebelum menikah Sekar pernah mendapat diagnosis buruk di dokter kandungan loh tante. Kenyataannya, Sekar sangat sehat, namun kesibukan Surya yang membuat intensitas hubungan suami istri sangat kurang adalah alasan sebenarnya kehamilannya tertunda. Melalui laporan investigasi itu, Mirna menyadari bahwa dirinya telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh Maya selama 8 tahun. Mirna akhirnya mengakui kesalahannya di depan putranya. "Ibu telah melakukan kesalahan besar pada istrimu yang selama ini selalu melayani ibu. Karena terus memikirkan utang budi pada Gunawan, ibu terlalu mudah mempercayai kata-kata Maya." Mirna mendatangi rumah sakit dan berniat bersujud di depan Sekar. Sekar berkata, "Tolong berdiri Nyonya. Tidak perlu melakukan ini, saya sudah bukan lagi bagian dari keluarga itu." Sakti dirawat di Niku selama sebulan dan perlahan berat badannya bertambah. Dokter menjelaskan kelainan katup jantungnya masih ringan, jadi belum perlu operasi sekarang. Namun bisa memburuk seiring pertumbuhannya, jadi perlu pemeriksaan rutin setiap 6 bulan. Surya telah mengumpulkan kontak dokter spesialis anak terbaik di dalam dan luar negeri. Tiba harinya Sakti keluar dari inkubator dengan berat 2,5 kg dan digendong di pelukan Sekar. Surya telah menyiapkan kamar VIP di rumah sakit agar ibu dan anak itu bisa beristirahat dengan tenang. Surya yang sangat menghargai harga diri, Sekar berkata, "Tinggallah di tempat yang kamu inginkan. Aku menemukan rumah yang bagus di Kemang, lingkungannya sangat baik untuk membesarkan Sakti. Aku akan tinggal di dekat sana dan membantu semua keperluan kalian." Setelah berpikir panjang, Sekar akhirnya pindah ke rumah 2 lantai yang tenang di Kemang yang disiapkan Surya. Surya tidak tinggal serumah, namun ia datang setiap pagi dan malam untuk ikut merawat Sakti. Awalnya ia bahkan tidak bisa mengganti popok dengan benar, tapi perlahan ia mulai cekatan. Jika Sakti menangis di tengah malam, ia akan berlari lebih dulu dari Sekar dan menggendongnya. Sekar mengamati perubahan Surya, namun pintu hatinya masih tertutup. Suatu malam, saat Surya membacakan buku cerita untuk Sakti, ia ketiduran di sofa panjang. Sekar melihat jejak kelelahan yang tergurat jelas di wajah Surya, uban yang semakin banyak dan penampilannya dengan kemeja kusut yang dulu tak pernah terbayangkan. Sekar merasa sudut hatinya mulai goyah dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah pria ini benar-benar sudah berubah? Sementara itu Maya yang tersudut menyadari bahwa tim investigasi Surya telah mengamankan bukti-bukti penyuapannya. Sebagai jalan keluar terakhir, ia menyebarkan rumor manipulasi laporan keuangan Kusuma Group ke bursa saham, membuat harga saham bergejolak. Bersamaan dengan itu, melalui Dewan Komisaris yang ia kendalikan, ia mengadakan RUPS luar biasa, melakukan pertaruhan terakhir untuk melengsarkan Surya dari kursi CEO. Di dalam hatinya, Maya bersumpah, "Surya Kusuma akan kurebut kembali semua yang kau curi dariku."
Pada hari sakti, merayakan syukuran 100 hari dengan sehat, Surya meminta izin pada Sekar untuk mengadakan perayaan keluarga kecil-kecilan di Taman Rumah Kemang. Satria, Mita, dan bahkan Mirna yang hadir dengan canggung akhirnya membentuk gambaran sebuah keluarga yang utuh di depan meja tumpeng syukuran tersebut. Melihat pemandangan yang canggung namun damai ini, Sekar tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di acara syukuran itu, Mirna dengan hati-hati mendekati Sekar. "Terima kasih sudah mengundangku ke acara ini, padahal aku tidak pernah melakukan kebaikan apapun untukmu." Sekar menjawab, "Bagaimanapun Anda adalah nenek dari anak ini." Jawaban singkat itu membuat mata Mirna berkaca-kaca. Dengan hati-hati ia meminta izin untuk menggendong cucunya. Saat Sekar menyerahkan Sakti, Mirna berbisik, "Sakti cucuku, nenek sangat jahat ya, maafkan nenek." Sehari setelah acara 100 hari, Surya secara resmi menyerahkan berkas laporan pidana terhadap Maya ke Polda Metro Jaya. Tuduhannya meliputi pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, gangguan bisnis, ditambah penyuapan selama 8 tahun dan pembocoran rahasia perusahaan spionase korporat. Pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Maya dan kantor pusat MT Fashion, lalu menyita bukti-bukti krusial. Seminggu kemudian, melalui rapat umum pemegang saham luar biasa Kusuma Group, pemecatan Maya dari posisi perwakilannya disetujui secara aklamasi oleh 9 direktur yang hadir. 3 komisaris independen yang berkomplot dengan Maya juga dipecat dan dilaporkan atas tuduhan persekongkolan kejahatan korporat. Maya diseret keluar oleh petugas keamanan sambil berteriak, "Ini belum berakhir." Rencana balas dendam 8 tahunnya hancur lebur. Media secara besar-besaran memberitakan fakta yang mengejutkan ini. Berita dengan tajuk "Kebenaran Mengejutkan, Skandal Perceraian Kusuma Group", drama balas dendam, 8 tahun mantan tunangan, foto selingkuh rekayasa, istri sah diusir saat hamil membanjiri layar kaca. Opini publik dengan cepat berbalik, meskipun sebagian kecil masih melontarkan teori konspirasi bahwa konglomerat membeli opini publik dengan uang. Komentar jahat masih ada, membuat Sekar harus memprivasi akun media sosialnya. Daripada terluka oleh komentar netizen, Sekar memilih fokus merawat Sakti. Atas dorongan Mita, ia mulai menuliskan kisah hidupnya dalam bentuk buku esai. Sekar duduk di depan laptop setiap malam dan berjanji pada dirinya sendiri, "Aku ingin orang-orang tahu kebenarannya. Tapi karena aku tidak bisa meyakinkan semua orang, aku akan menceritakan kisahku sendiri." Harga saham Kusuma Group perlahan pulih selama sebulan setelah kebenaran terungkap dan Maya dicopot kembali ke level sebelum skandal terjadi. Di kalangan bisnis, penilaiannya terbagi. Ada yang memuji kemampuan manajemen krisis CEO Surya Kusuma yang luar biasa, namun ada juga kritik bahwa kesalahannya mengusir istri tanpa mengecek fakta adalah masalah mendasar. Surya menerima kritik tersebut dengan rendah hati. Suatu malam, sebulan setelah acara syukuran, Surya yang baru selesai menidurkan Sakti berbicara dengan hati-hati pada Sekar. "Maafkan aku dan terima kasih. Terima kasih sudah melahirkan Sakti dengan sehat dan memberiku waktu ini. Bisakah kita memulai semuanya dari awal?" Sekar menatap keluar jendela dan setelah keheningan yang panjang, ia menjawab, "Aku akan berusaha perlahan-lahan demi anak kita. Tapi aku tidak bisa berjanji." Meski begitu, Sekar untuk pertama kalinya membuka pintu kemungkinan. Mirna memberikan 10 lembar surat permintaan maaf yang ia tulis tangan sendiri kepada Sekar. Dalam surat itu tertulis betapa ia telah dibutakan oleh prasangka dan betapa bodohnya ia yang menelan mentah-mentah perkataan Maya karena merasa berutang budi pada keluarga Gunawan. Sambil menyerahkan tusuk konde pusaka peninggalan keluarga yang diberikan mendiang ayah Surya di hari ulang tahun pernikahannya, Mirna berkata, "Sekarang, barulah aku bisa menerimamu sebagai menantuku yang sesungguhnya." Sekar menerima ketulusan itu dan untuk pertama kalinya membalas, "Terima kasih Ibu." Satria, melihat adiknya perlahan mulai menemukan kedamaian, memutuskan untuk menetap di Indonesia dan mendirikan perusahaan startup teknologi informasi. Satria berkata pada Surya, "Aku minta maaf karena selama 25 tahun aku tidak bisa melindungi adikku. Mulai sekarang aku akan ada di sampingnya. Kalau kamu membuat adikku menangis lagi, kali ini aku benar-benar tidak akan memaafkanmu." Surya untuk pertama kalinya mengulurkan tangan untuk berjabat. Hubungan saling percaya yang aneh mulai tumbuh di antara kedua pria itu. Sekar dan Surya bersama-sama menyaksikan momen pertama Sakti tertawa bersuara. Secara alami tangan mereka saling menggenggam. Surya berkata,
Bukan berarti kita harus langsung rujuk. Mari kita melangkah dengan kecepatan kita sendiri. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Sekar mengangguk pelan dan tidak melepaskan genggaman tangan Surya. Surya juga menunjukkan perubahan di kantor. Jika ada perjalanan dinas luar negeri yang penting bentrok dengan jadwal imunisasi Sakti atau pemeriksaan jantung rutinnya, ia akan menyesuaikan jadwalnya. Para direktur awalnya bingung, tapi perlahan bisa menerimanya. Pak CEO akhirnya menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Puji mereka. Fasilitas kesejahteraan karyawan Kusuma Group juga ditingkatkan secara drastis pada periode ini. Buku esai Sekar, Hidup Kedua, selesai ditulis dalam 4 bulan. Mita, seniornya di penerbitan, melalui koneksinya menawarkan naskah tersebut ke sebuah penerbit menengah. Pemimpin redaksinya berkata, "Ini naskah yang sangat ingin kami terbitkan." Kontrak penerbitan disepakati, Sekar memutuskan untuk mendonasikan seluruh royaltinya ke Yayasan Bantuan Orang Tua Tunggal. Surya begadang semalaman membaca draft naskah yang dikirim Sekar. Ia kembali menyadari betapa dalam luka yang ia torehkan pada istrinya. Keesokan harinya Surya berkata pada Sekar, "Aku menangis membaca apa yang kamu alami. Sekarang aku baru benar-benar paham betapa jahatnya aku sebagai suami." Sekar melihat Surya yang seperti itu dan merasakan dinding di hatinya perlahan mulai runtuh. Saat Sakti berulang tahun yang pertama, Surya mengundang seluruh keluarga ke sebuah resor privat di Bali untuk merayakan pesta ulang tahunnya. Saat acara memilih barang tedaksiten, Sakti mengambil stetoskop. Mirna tertawa dan berkata, "Sakti cucuku akan jadi dokter ya." Satria, Mita, dan bahkan Mirna semuanya berfoto keluarga bersama, menikmati momen yang terlihat sempurna itu. Di pinggir pantai Bali dengan latar matahari terbenam, Sakti berada di tengah, sementara Sekar dan Surya berjalan berdampingan. Surya diam-diam menggenggam tangan Sekar. Sekar tidak menepisnya. Keduanya saling bertatapan dan tersenyum. Sehari setelah kembali ke Jakarta dari pesta ulang tahun bahagia di Bali, pada malam harinya Sakti tiba-tiba demam tinggi di atas 40 derajat dan mulai meracau. Bibirnya membiru parah. Sekar yang panik segera menelepon ambulans dan secara bersamaan menelepon Surya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Sakti aneh, dia tidak bisa bernapas." Sakti yang dilarikan ke UGD langsung dipindahkan ke ruang perawatan intensif anak. Setelah semalaman menjalani berbagai tes, keesokan paginya dokter jaga memanggil Surya dan Sekar ke ruang konsultasi. Kelainan katup jantung yang ditemukan saat lahir memburuk lebih cepat dari perkiraan. Defek septum ventricle dan stenosis pulmonal berkembang secara kompleks sehingga operasi darurat tidak dapat dihindari. Dokter melanjutkan, saat pemeriksaan rutin kondisinya masih ringan, tapi menjelang usia 1 tahun aktivitas anak meningkat sehingga beban jantungnya menjadi lebih besar. Operasi kelainan kompleks seperti ini di Indonesia hanya dilakukan belasan kali setahun dan tingkat keberhasilannya untuk anak seusia Sakti hanya sekitar 70 hingga 75%. Wajah Sekar memucat, kakinya lemas hingga ia jatuh terduduk di lantai. Surya memapahnya dan bertanya pada dokter, "Saya akan mencari dokter spesialis terbaik di dunia. Berapapun biayanya tidak masalah. Di mana tingkat keberhasilan yang paling tinggi?" Dokter menjawab, "Dokter James Chandra dari Boston Children's Hospital di Amerika Serikat adalah otoritas tertinggi di bidang ini. Jika ditangani olehnya, tingkat keberhasilannya naik menjadi di atas 92%. Surya langsung menghubungi tim sekretarisnya untuk mencari kontak Dr. James Chandra dan mengatur jadwal operasinya. Namun keesokan harinya balasannya datang. Jadwal Dr. James sudah penuh hingga 6 bulan ke depan oleh pasien dari seluruh dunia. Surya panik, 6 bulan terlalu lama, apakah tidak bisa dengan membayar lebih mahal? Balasannya adalah para pasien yang menunggu juga adalah anak-anak dengan kondisi kritis, sehingga tidak bisa ada pengecualian. Sekar menatap tubuh kecil Sakti yang dipasangi berbagai mesin dari balik kaca ruang ICU tanpa beranjak semalaman. Surya menangis penuh penyesalan untuk pertama kalinya. "Ini karena aku memberinya tekanan dan membuatnya lahir prematur. Ini salahku. Andai aku tidak mengusir Sekar, Sakti pasti lahir normal." Sekar justru menenangkan Surya. "Sekarang bukan waktunya bicara begitu. Menyalahkan siapapun tidak akan menyembuhkan Sakti. Kita harus mencari cara." Mirna yang mendengar kabar ini pingsan karena syok dan harus dirawat di rumah sakit lain. Dokter berkata, "Beliau memang punya riwayat lemah jantung. Ini adalah shock stres akut."
Tolong hindarkan beliau dari berita-berita mengejutkan untuk sementara waktu. Surya semakin kelelahan karena harus mengkhawatirkan ibu dan anaknya sekaligus. Satria tidak menyerah dan mengerahkan seluruh jaringannya saat ia berada di Silicon Valley. Ia menghubungi investor Ventura di sekitar Boston dan rekan-rekan lulusan Fakultas Kedokteran Harvard untuk mencari cara agar bisa terhubung langsung dengan Dr. James Chandra. Seminggu berlalu tanpa hasil yang pasti. Di tengah situasi itu, Maya yang sedang menunggu sidang putusannya melakukan aksi balas dendam terakhir. Meskipun berstatus tahanan kota, ia menyuruh wartawan gosip kenalannya menyebarkan artikel jahat. Anak CEO Kusuma Group kritis kena penyakit jantung bawaan, kutukan darah kotor atau genetik cacat sang ibu. Artikel ini menyebar cepat di internet, memicu komentar-komentar jahat yang menjadi serangan kedua bagi Sekar dan Sakti. Surya sangat murka namun menyerahkan penanganan hukumnya pada tim legal. Sekarang aku tidak punya waktu mengurus Maya. Yang penting Sakti selamat. Surya secara bersamaan meminta rujukan darurat ke Pusat Jantung Berlin di Jerman, Pusat Penelitian Kardiovaskular Nasional di Jepang, dan Great Ormond Street Hospital di Inggris. Semua memberikan jawaban bahwa mereka harus menunggu minimal 3 bulan. Kondisi Sakti semakin memburuk dari hari ke hari, saturasi oksigennya mulai turun. Dokter memperingatkan, jika tidak dioperasi dalam sebulan, jantungnya tidak akan kuat. Bersiaplah untuk kemungkinan terburuk. Itu sama saja dengan vonis sisa umur. Sekar untuk pertama kalinya benar-benar hancur dan menangis histeris di depan Surya. Kenapa harus Sakti kita? Apa salah kami? Surya memeluk Sekar erat-erat dan berkata, aku pasti akan menyelamatkannya, aku janji. Meskipun harus menaruhkan segalanya yang kumiliki. Di hadapan krisis ini, mereka untuk pertama kalinya benar-benar saling bersandar dan bersatu sebagai pasangan suami istri yang sesungguhnya. Satria menaruhkan harapan terakhirnya dengan menghubungi teman sekamarnya semasa kuliah, Michael. Michael melanjutkan studi ke Fakultas Kedokteran dan sekarang bekerja sebagai peneliti bedah jantung di Boston Children's Hospital. Mendengar cerita Satria, Michael berjanji, aku akan coba bicara langsung dengan Dr. James Chandra. Aku tidak bisa janji, tapi akan kucoba sebisa mungkin. Michael menyerahkan rekam medis Sakti dari Satria beserta surat yang ditulis oleh Sekar kepada Dr. James Chandra. Di dalam surat itu tertulis keputusasaan seorang ibu yang ingin menyelamatkan putranya, pengalaman Sekar tumbuh di panti asuhan dalam kesepian, dan keinginannya yang tulus agar Sakti tidak pernah merasakan kesepian seperti yang ia alami. Dr. James Chandra membaca surat itu dan teringat pada masa kecilnya sendiri, ia tumbuh di keluarga imigran miskin keturunan Asia di Amerika dan bisa masuk fakultas kedokteran berkat pengorbanan ibunya. 4 hari kemudian, Satria mendapat kabar. 2 minggu lagi, Dr. James Chandra dijadwalkan hadir sebagai pembicara utama di konferensi kardiologi anak Asia di Jakarta. Di sela-sela jadwal konferensi itu, ia bersedia memeriksa Sakti secara langsung dan mempertimbangkan operasi. Jika kondisinya memungkinkan, ia sendiri yang akan mengoperasinya. Surya dan Sekar saling berpelukan erat, berpegangan pada harapan terakhir mereka. Pada Hari Otoritas Dunia dari Boston Children's Hospital, Dr. James Chandra tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Surya menjemputnya langsung. Surya bermaksud mengantarnya ke hotel yang sudah disiapkan. Namun Dr. James berkata, Pak Surya, bagi saya pasien lebih penting daripada hotel. Mari kita langsung ke rumah sakit. Surya terkejut. Keduanya langsung meluncur ke rumah sakit tempat Sakti dirawat. Dr. James memeriksa rekam medis Sakti dengan teliti dan bahkan melakukan ekokardiografi sendiri. Setelah pemeriksaan selesai, Dr. James menjelaskan operasi bisa dilakukan. Memang ini malformasi kompleks, tapi sangat mirip dengan ratusan kasus yang pernah saya tangani dalam 10 tahun terakhir. Hanya saja karena bayi Anda lahir prematur, ukuran jantungnya lebih kecil dari anak seumurannya sehingga tingkat kesulitannya tinggi. Jika saya yang mengoperasinya, anggaplah peluang suksesnya sekitar 90%. Sekar membungkukkan badannya dalam-dalam kepada Dr. James. Dokter, tolong selamatkan putra saya, dokter. James menggenggam tangan Sekar dan menjawab, Ibu Sekar, saya sudah membaca surat yang Anda kirimkan. Ibu saya juga imigran di Amerika. Beliau bekerja seumur hidupnya di restoran agar bisa membesarkan saya sendirian. Berkat ibu saya bisa menjadi dokter. Saya sangat memahami perasaan Anda.
Saya akan melakukan yang terbaik. Sebelum operasi, Sekar diizinkan masuk ke ruang ICU untuk kunjungan khusus. Sambil memegang tangan kecil Sakti, ia berbisik, "Sakti harus kuat melewatinya ya. Ada ibu dan ayah di sini. Nanti kalau operasinya sudah selesai, kita jalan-jalan ke Dufan ya. Janji loh." Seolah mengerti, Sakti menggenggam erat jari ibunya. Di waktu yang sama, Surya naik ke atap rumah sakit sendirian, menatap pemandangan malam kota Jakarta. Seolah berbicara pada mendiang ayahnya, ia berbisik, "Ayah, apakah ayah melihat dari surga? Tolong selamatkan Sakti. Aku memang tidak bisa menjadi ayah yang baik seperti ayah, tapi mulai sekarang aku akan berubah." Di hari operasi pada jam 7 pagi, operasi besar yang diperkirakan memakan waktu lebih dari 8 jam dimulai. Di ruang tunggu depan ruang operasi, Surya dan Sekar saling berpegangan tangan tanpa berbicara sepatah kata pun. Satria, Mita, dan bahkan Mirna yang datang dengan kursi roda setelah keluar dari rumah sakit, semuanya berkumpul dan melewati waktu yang panjang itu bersama-sama. Mirna memutar tasbihnya sambil memanjatkan doa dalam diam. Setelah 4 jam operasi berlalu, perawat keluar dan memberikan laporan paruh waktu. Saat ini perbaikan defek septum ventricle tahap pertama telah selesai, sekarang masuk ke tahap pembentukan katup pulmonal tahap kedua. Setelah 6 jam, perawat kembali keluar dan memberitahu pembentukan katup juga selesai dengan sukses. Sekarang masuk ke tahap penjahitan. Semua orang bernapas lega, namun ketegangan masih berlanjut karena ini belum benar-benar selesai. Setelah 8,5 jam berlalu, operasi selesai dan Dr. James Chandra keluar masih mengenakan baju bedahnya. Operasinya sukses. Sakti benar-benar anak yang kuat. Pendarahannya lebih sedikit dari perkiraan dan jantungnya bertahan dengan sangat baik. Butuh waktu untuk pulih total, tapi ia akan bisa hidup normal. Pada detik itu, Surya untuk pertama kalinya dalam 52 tahun, hidupnya jatuh bersimpuh dan menangis di depan banyak orang. Sekar memeluk Surya dan mereka menangis bersama. Setelah menghabiskan 2 hari di ruang pemulihan, Sakti membuka matanya. Ia mengenali ibunya dan berkata dengan suara pelan, "Ibu." Sekar dan Surya bergantian memeluk anak mereka sambil berkata, "Sakti, kamu hebat sekali nak, pintar sekali." Sekarang semuanya sudah tidak apa-apa. Mirna menggenggam tangan kecil cucunya dan terisak pelan, "Nenek yang salah. Nenek ini sudah melakukan hal yang sangat jahat padamu." Surya berjanji kepada Dr. James Chandra bahwa selain biaya operasi yang mahal, ia akan mendonasikan $5 juta sebagai dana pengembangan pusat jantung anak Boston Children's Hospital. Ia juga mengumumkan pendirian yayasan untuk membantu biaya operasi penyakit jantung bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di Indonesia. Dr. James tersenyum sambil menjabat tangan Surya. "Pak Surya, melihat Sakti tumbuh sehat adalah balasan terbaik bagi saya. Dan dengan donasi ini, anak-anak seperti Sakti akan banyak tertolong. Sementara itu, tindakan Maya menyebarkan berita fitnah tentang penyakit jantung Sakti dianggap sebagai pelanggaran syarat tahanan kota, sehingga status tahanan kotanya dicabut dan ia dijebloskan ke penjara. Dalam persidangan yang digelar setelahnya, ia divonis 3 tahun penjara atas tuduhan pencemaran nama baik, penyebaran berita hoaks, gangguan bisnis, spionase korporat, dan pelanggaran syarat penangguhan penahanan. Maya mengucapkan kata-kata terakhirnya di pengadilan, "Saya yang salah. Ini semua karena keserakahan saya." Pada hari Sakti keluar dari rumah sakit, Surya berdiri di depan para wartawan yang berkumpul dan mengumumkan, "Saya sangat berterima kasih kepada Dr. James Chandra, tim medis, dan semua pihak yang telah mendukung kami sehingga putra saya bisa selamat." Kedepannya, Kusuma Group akan mendirikan Yayasan Sakti untuk memulai program bantuan pengobatan penyakit anak bagi anak-anak seperti putra saya. Berita ini disambut positif oleh publik dengan tajuk "Janji Tulus Seorang CEO Konglomerat." Tiba di rumah, Surya dan Sekar yang menggendong Sakti melangkah masuk ke rumah Kemang. Mirna rupanya sudah datang sejak subuh dan memasakkan sayur bening kesukaan Sekar. "Selamat ya, Sakti sudah pulang. Mulai sekarang nenek yang akan merawatmu. Semua yang dulu tidak bisa nenek berikan akan nenek berikan semuanya sekarang." Mendengar kata-kata ibu mertuanya, Sekar menjawab dengan tulus, "Terima kasih, Ibu." Untuk pertama kalinya, Sekar menggenggam tangan ibu mertuanya. Satria dan Mita juga ikut duduk di meja makan menikmati hidangan itu. Satria berkata, "Sudah 25 tahun ya sejak keluarga kita bisa berkumpul lengkap seperti ini." Bukan. Sebagai keluarga yang utuh seperti ini yang pertama kalinya." Mita menyeka air matanya.
Sekar, aku senang sekali melihatmu bahagia seperti ini. Surya berkata, mulai sekarang kita akan sering berkumpul seperti ini, sebagai keluarga kita. Malam itu setelah menidurkan Sakti, Surya berlutut di taman rumah kemang di hadapan Sekar. Maukah kamu kembali menjadi keluargaku? Kali ini aku akan melakukannya dengan benar. Sisa hidupku hanya akan kuhabiskan dengan melihatmu dan Sakti. Ia menyodorkan cincin yang telah disiapkannya. Setelah terdiam cukup lama, sambil meneteskan air mata, Sekar mengulurkan tangannya dan menerima cincin itu. Ini kesempatan kedua. Dan yang terakhir loh, pada suatu hari musim semi yang terasa tahun kemudian, Surya dan Sekar melangsungkan pernikahan ulang yang sederhana di sebuah kapel kecil di Bali, hanya mengundang sekitar 50 orang keluarga dan teman dekat. Sakti yang sudah berusia 3 tahun dan tumbuh sehat, memakai jas kecil berjalan tertatih-tatih membawakan cincin untuk mereka. Saat ia tak sengaja menjatuhkan cincin itu, seluruh tamu undangan tertawa dan bertepuk tangan. Dalam pidato pernikahannya Satria berkata, sejujurnya awalnya saya ingin membunuh pria ini. Para tamu undangan tertawa, namun selama 2 tahun ini saya melihat pria ini berubah. Saya melihatnya mencintai adik saya dengan setulus hati dan menyayangi Sakti lebih dari nyawanya sendiri. Adik yang baru saya temukan setelah 25 tahun, kini saya merasa tenang mempercayakannya padanya. Surya membungkuk hormat dalam-dalam. Kak Satria, saya akan melindunginya dengan nyawa saya. Mirna tampil anggun dengan kebaya mewahnya, berfoto bersama cucunya. Ia menghampiri Sekar dan berkata, karena keserakahan dan prasangkaku keluarga ini hampir hancur. Di sisa hidupku, aku akan menjadi ibu mertua yang baik. Sekar menggenggam tangan ibu mertuanya dan membalas, kita ini kan memang keluarga asli sekarang Bu, mari kita lupakan semua yang sudah lalu. 3 bulan setelah pernikahan ulang mereka, esai Sekar Hidup Kedua resmi diterbitkan dan menempati peringkat ketiga bestseller nasional. Kisah tentang seorang wanita yang diusir karena difitnah, lalu berhasil merebut kembali keluarganya, menyentuh hati banyak pembaca. Permintaan wawancara televisi berdatangan, dan dalam 2 bulan bukunya terjual 100.000 eksemplar. Dalam sebuah wawancara televisi, Sekar bercerita, masa-masa paling menyakitkan justru menjadi masa yang paling saya syukuri. Tanpa masa-masa itu, saya tidak akan tahu ketulusan hati suami saya maupun kekuatan di dalam diri saya sendiri. Anak kitalah yang memberi saya kekuatan untuk bangkit kembali. Wawancara yang disiarkan ke seluruh negeri ini mendapat banyak simpati dari pemirsa. Kusuma Group, sesuai janji mereka, secara resmi meluncurkan Yayasan Sakti. Mereka memulai program bantuan biaya pengobatan penyakit langka anak, subsidi medis untuk keluarga tidak mampu, dan dukungan untuk keluarga dengan bayi prematur. Surya, sebagai ketua yayasan, rutin meluangkan waktu setiap bulan untuk bertemu dan mendengarkan langsung cerita dari keluarga para pasien. Di tahun pertamanya saja, lebih dari 200 anak mendapatkan bantuan. Perusahaan rintisan IT yang didirikan Satria di Indonesia, Indotech, berkembang sukses. Perusahaannya memulai program pengembangan platform pencarian orang hilang berbasis kecerdasan buatan, membantu orang-orang yang sedang mencari keluarganya. Di tahun pertama, mereka berhasil mempertemukan kembali 47 keluarga yang terpisah. Satria menjelaskan makna bisnisnya. Saya butuh 25 tahun untuk menemukan adik saya. Saya tidak ingin orang lain menunggu selama itu. 5 tahun kemudian, Sakti yang sudah masuk SD mendapat tugas sekolah untuk menulis karangan bertema keluargaku. Aku paling suka ayah. Ayah setiap hari membacakan buku cerita untukku dan kalau akhir pekan kami pergi naik sepeda. Ayah bilang aku ini sebuah keajaiban. Bagiku, ayah juga sebuah keajaiban. Surya yang menemukan tulisan itu malam harinya memeluk Sakti erat dan berbisik. Ayah juga paling menyayangimu, Sakti, paling sayang sedunia. Dari balik pintu, Sekar menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca menahan air mata bahagia. Di tahun yang sama, Sekar hamil anak kedua, seorang anak perempuan. Kali ini seluruh keluarga menyambutnya dengan gembira dan penuh berkah sejak awal. Mirna berkata, kali ini ibu yang akan merawatmu dengan benar setelah melahirkan nanti. Semua yang dulu tidak bisa ibu berikan saat kehamilan pertama akan ibu berikan semuanya. Mirna bahkan turun tangan langsung meneliti menu makanan sehat pasca melahirkan. Sakti setiap hari menempelkan telinganya ke perut Sekar dan memanggil nama adiknya. Kalau adik sudah lahir, aku jadi kakak loh. Nanti aku yang akan melindungi adik. Di hari putri kedua mereka, Salsabila Kusuma, lahir dengan sehat,
Di depan ruang bersalin, Surya menggendong Sakti dan berkata, "Sakti, sekarang kamu sudah jadi kakak ya?" Sakti menjawab, "Adik lucu sekali, aku yang akan menjaganya." Mirna sangat bahagia melihat cucu keduanya. Dengan begini, rumah kita benar-benar dipenuhi keberkahan. Satria dan Mita juga segera datang ke rumah sakit untuk memberikan selamat. Setelah kesuksesan esai hidup kedua, Sekar dengan dukungan modal dari royalti bukunya dan bantuan Surya, memutuskan untuk mendirikan sebuah penerbitan kecil. Nama penerbitannya pun dinamai Hidup Kedua. Ia mengajak Mita yang dulu membantunya saat ia kesulitan sebagai rekan co-founder. Tanpa Mbak Mita, semua ini tidak akan pernah ada. Mari kita kerjakan ini bersama. Mita mengiyakan tawaran itu dengan mata berkaca-kaca. Rasanya baru kemarin kamu membungkus nasi kotak dengan perut buncit di kamar kosku yang sempit. Penerbitan mereka fokus menerbitkan kisah-kisah wanita yang pernah melewati masa sulit seperti Sekar. Mereka mengangkat cerita dari berbagai kalangan wanita, mulai dari orang tua tunggal, wanita yang pernah bercerai, hingga wanita yang karirnya terputus. Di tahun pertamanya mereka menerbitkan 8 buku esai yang semuanya mendapat respons positif. Sakti selalu menjalani pemeriksaan jantung rutin setiap tahun. Berkat operasi Dr. James Chandra, fungsi jantungnya kembali normal sepenuhnya. Ia bahkan bisa berlarian persis seperti anak-anak seumurannya. Ia masuk klub sepak bola SD dan bermain dengan sangat aktif. Sekar dan Surya selalu datang mendukung setiap kali ada pertandingan. Surya selalu berteriak paling keras dari pinggir lapangan, "Sakti, ayo maju!" Pada suatu sore di musim semi, Surya dan Sekar mengajak Sakti yang sudah SD dan Salsabila yang berada di kereta dorong berjalan-jalan menikmati sore di taman tepi Danau Senayan. Surya bertanya, "Andai hari itu di depan surat cerai aku tidak melihat perutmu, apa yang akan terjadi pada kita ya? Membayangkannya saja membuatku merinding." Sekar menjawab, "Kalau begitu ceritanya, kita yang sekarang ini tidak akan pernah ada Sakti maupun Salsabila." Semua ini bermula dari detik di hari itu, karena pada saat itu kamu merasakan kebenarannya. Dengan latar belakang matahari terbenam yang memantul di Danau Senayan, keluarga beranggotakan 4 orang itu berjalan bersisian. Sakti berteriak, "Ayah, aku bisa mengayuh sepeda lebih cepat loh." Ia mendahului mereka dan mengayuh sepedanya menjauh. Surya langsung berlari mengejarnya. "Pelan-pelan, hati-hati." Sambil mendorong kereta bayi dan menatap pemandangan itu, senyum damai mengembang di wajah Sekar. Di dalam hati Surya, sebuah suara bergema. "Kebenaran di hari itu telah mengubahku. Keluarga adalah segalanya, namun aku terlalu lambat menyadarinya." Tapi itu belum terlambat. Selama masih ada cinta, kita selalu bisa mengulanginya. Kapanpun. Begitulah kisah Surya dan Sekar menutup tirainya. Terkadang krisis terbesar bisa menjadi peluang terbesar. Jika hari itu Surya tidak melihat perut, Sekar di depan surat cerai, jika rencana balas dendam 8 tahun Maya berhasil, jika Sakti tidak terlahir dengan sehat, apa jadinya? Namun pada akhirnya kebenaran akan selalu terungkap dan ketulusan hati akan selalu tersampaikan. Yang terpenting, hal yang paling menyentuh dari cerita ini adalah betapa berharganya arti keluarga. Mulai dari kakak beradik yang bertemu kembali setelah 25 tahun, suami istri yang bersatu kembali setelah berpisah karena kesalahpahaman, hingga anak-anak yang terlahir sebagai keajaiban hidup. Ini adalah kisah yang menunjukkan bahwa hati yang saling percaya dan mencintai mampu mengatasi cobaan apapun. Jika Anda sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir dan merasa ceritanya menarik, kami akan sangat berterima kasih jika Anda berkenan meninggalkan satu komentar. Terima kasih.